Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan video yang kemarin atau project yang kemarin ya, dimana kita kemarin sudah memasukkan pintu dan juga membuat family-nya. Nah, di sini kita melanjutkan untuk pembuatan jendelanya ya. Nah, di sini jendela juga sama. Kita akan membuat family sendiri, jadi tidak menggunakan family yang disediakan oleh Revit ya, tapi kita akan membuat sendiri. Baik, langsung saja seperti kemarin kita bisa klik file, lalu kita bisa pilih new yang family ya. Oke, kita pilih yang English. Nah, di sini kita cari metric window. Oke, ini ya, kita bisa klik open. Nanti dia akan muncul seperti ini. Kita juga perlu menyeting dinding ya, dinding yang akan kita pakai apakah sudah sesuai atau belum. Nah, ini saya coba cek. Nah, di sini masih 200 mm ya atau 20 cm. Nah, ini kita ubah dulu menjadi bentuk yang 15 cm ya. Nah, nanti agar sesuai saat kita masukkan ke dalam project yang kita buat. Kecuali project yang kita buat juga memakai yang 20 cm. Oke, berikutnya kita tentukan lebarnya. Lebar ini sendiri adalah ukuran daun pintu ditambah kusennya ya, jadi harus ditotal semuanya baru nanti bisa ketemu lebarnya. Untuk lebarnya karena kita pakai 3 plong ya, seperti di gambar rencana kita seperti ini ya. Di gambar rencana kita ada 3 plong, 1, 2, 3 semuanya 60 cm ditambahkan dengan ketebalan kusen 6 cm semuanya, jadi total semuanya adalah 2040 ya. Ini bisa kita ganti enter. Nah, dia akan otomatis melebar sesuai dengan ukuran 2040 tadi yang kita buat ya. Oke, selanjutnya kita bisa masuk ke ketinggiannya ya, yaitu ada di eksterior, di elevation. Kita klik. Nah, di sini kita bisa mengatur ketinggiannya. Untuk tinggi dari jendela ini sendiri, area atasnya adalah menyesuaikan dengan kusen pintu. Nah, di sini kita harus menentukan tinggi dari jendela kita terlebih dahulu. Jendela kita adalah 1200 ya. Oke, 1200. Lalu kita harus menentukan tinggi ini agar sejajar dengan pintu, dimana pintu kemarin tingginya adalah 2060. Jadi ketika 2060 dikurangi 1200 adalah 860. Ini kita ganti 860 ya. Oke, seperti ini. Jadi nanti akan otomatis area atasnya sejajar dengan kusen pintu ya. Nanti agar area atasnya saat membelokkan latunya bisa sejajar. Baik, kita lanjutkan lagi. Kita masuk ke ref level. Nah, di sini kita perlu membuat pembagian ya, pembagian kusennya agar nanti kita bisa membaginya secara merata. Kita bisa klik grid. Nah, di sini kita bisa membuat garis bantu ya dengan menggunakan reference plane. Oke, di sini kita bisa ganti offsetnya menjadi 660 karena nanti kita gunakan untuk ukuran dalam. Oke, kita klik di sini. Ini kita klik dulu yang pick line-nya ya. Nah, di sini kita bisa klik. Di sini juga kita bisa klik. Otomatis akan menjadi seperti ini. Kalau sudah, kita bisa membuat kusennya. Kita masuk ke eksterior seperti saat kita membuat kusen pintu kemarin ya. Kita bisa klik grid lalu sweep. Nah, di sini kita bisa klik sketch patch. Nah, ini jalurnya kita buat kotak seperti ini. Oke, kalau sudah kita centang. Lalu kita bisa klik edit profile. Nah, di sini kita akan dimasukkan ke dalam view yang kita bisa gunakan untuk mengedit profilnya ya. Open view, lalu kita tinggal menggambarkannya saja. Oke, kita cek eksteriornya. Eksterior yang kiri berarti kita buat bukaannya ke kiri. Nah, di sini 60. Di sini 50. Terus di sini lagi 30 ya. Di sini 10. Lalu di sini 90. Tambahkan ke atas dan kita kembalikan ke sini. Oke, kalau sudah kita centang 2 kali centangnya. Nah, kita bisa cek di 3D view ya. Ini bisa kita pencet plus lalu view-nya kita klik. Nah, dia akan muncul seperti ini.
Oke, selanjutnya kita abaikan dulu sebelahnya, kita buat ini sampai lengkap dulu, baru kita nanti buat yang sebelahnya ya. Kalau sudah, kita bisa lanjutkan untuk membuat daun jendelanya. Caranya kita kembali ke eksterior, lalu kita ulangi lagi ya, kita klik create, lalu klik sweep ya. Nah, di sini kita membuat sketch patch atau membuat jalurnya kembali. Kita buat jalur dari sini. Oke, kalau sudah membentuk kotak seperti ini, kita centang, lalu kita bisa edit profile. Nah, di sini kita akan diarahkan kembali, langsung klik open view saja. Nah, di sini kita diminta untuk membuat daun jendelanya. Nah, ini untuk menyesuaikan ukuran, saya akan mencoba mengukur terlebih dahulu daun jendelanya berapa ya. Oke, ini saya ukur sampai sini 60 mili ya, atau 6 cm. Kembali lagi ke menu sketch patch-nya. Nah, di sini kita bisa menggambarkan 6 cm ya, masuk ke dalam 6 cm, 60. Lalu ke dalam sini menyesuaikan, ke atasnya 6 cm lagi, sininya menyesuaikan 3 cm. Kalau sudah, bisa kita centang, lalu kita centang lagi. Nah, kita cek di 3D view ya, view 1. Oke, dia sudah masuk menjadi seperti ini. Lalu selanjutnya kita bikin kacanya ya. Nah, di sini kita bisa klik kembali ke ref level ya. Kita bisa buat kaca tepat di tengahnya sini. Caranya kita klik create, lalu kita klik extrusion. Nah, di sini kita tinggal membuat line di tengah sini ya. Kita buat kotakan ukuran 3 mili ya. Jadi maju ke depan 3 mili. Terus ini meneruskan sampai ke ujung sini, lalu dikembalikan ke sini. Kalau sudah, ini kita centang terlebih dahulu. Untuk tingginya nanti kita bisa menyesuaikan setelah ini selesai ya. Kita centang, lalu kita bisa masuk ke view 1 atau view 3D-nya ya. Nah, di sini adalah gambar kaca yang kita buat tadi, itu berada di bawah sini. Nah, ini bisa kita edit, caranya kita blok kacanya, kita tarik aja ke atas, kita paskan dengan ukuran daun jendelanya. Nah, oke, saya sudah sampai sini. Yang bawah juga sama, kita paskan dengan ukuran daun jendelanya. Nah, oke, kalau sudah selesai, ini kita sudah membuat satu buah ya. Ini bisa kita copy, kita pindahkan ke sini. Nah, oke. Selanjutnya kita tinggal membuat yang area tengah atau yang area kaca mati. Caranya adalah sama dengan tadi ya, kita bisa pakai create lalu klik sweep ya. Kita buat jalurnya seperti biasa, karena ini hanya sampai sini, jadi jalurnya hanya lurus. Kita centang, lalu kita bisa edit profile, kita open view. Nah, kita bisa langsung menggambarkannya. Nah, di sini langsung kita gambar kotakannya saja. Yang bawah juga sama, kita gambarkan kotakannya. Kalau sudah, kita centang 2 kali. Nah, kita bisa lihat hasilnya di view 1 ya. Nah, di sini adalah kusen tambahan yang kita buat tadi, sudah muncul semuanya. Tinggal satu lagi adalah pembuatan kaca yang ada di tengahnya ya. Kita bisa masuk ke ref level lagi, kita buat kaca di tengah sini. Caranya sama seperti tadi membuat kaca. Kita klik create lalu extrusion, kita buat kacanya, kita gariskan dari tengah. Oke, kita buat maju ke depan 3 mili ya. Kita tarik sampai kembali ke sini, lalu kita satukan lagi. Oke, sudah, kita centang, terus kita bisa masuk ke view 1 ya, atau view 3D-nya. Nah, ini kita tarik kembali sampai dia sesuai dengan apa yang kita harapkan ya. Oke, seperti ini. Kita bisa cek. Kalau sudah sesuai, kita coba cek materialnya ya. Kita bisa klik realistik di sini agar warnanya kelihatan. Nah, di sini untuk materialnya belum kita rubah, ini masih basic ya, dengan warna hitam seperti ini. Nah, ini perlu kita rubah. Caranya kita klik komponen yang mau kita ubah ya. Nah, ini karena nanti saya buat sama, jadi saya blok semuanya kecuali yang kaca ya. Nah, di sini kita bisa klik materialnya, ini masih by kategori, kita ubah. Kita cari kayu jati ya, atau teak. Nah, cuma di sini nggak ada, kita bisa munculkan kembali seperti yang kemarin kita terapkan pada kusen pintu ya. Di sini kita klik home,
Lalu di sini material tambahan kita cari teak wood ya. Oke, nah di sini sudah ada. Kita klik panah atas ini. Oke, kalau sudah kita klik tiknya, lalu kita apply, lalu oke. Nah, di sini coba kita klik bebas. Nah, di sini dia sudah berubah motif kayu ya, motif kayu jati. Oke, kalau sudah kita ganti klik kacanya, kita klik cetera, lalu kita tahan biar bisa klik 2 benda atau lebih ya. Nah, di sini tinggal kita ubah. Di sini materialnya kita ganti pakai gelas ya atau kaca. Oke, di sini sudah ada, tinggal kita klik aja, lalu kita klik OK. Oke, kita bisa klik bebas. Di sini kacanya sudah muncul ya. Oke, kalau sudah family kita perlu save dulu. Kita ketik Ctrl S, lalu kita berikan nama ya, jendela 1. Save. Nah, kalau sudah kita bisa klik load into project untuk memasukkan family kita ke dalam project ya. Selanjutnya tinggal kita pasangkan saja pada lokasi yang kita perlukan ya. Nah, kita pasang di sini, kita sesuaikan, kita ketik AL, kita klik pembatas perpindahan ya, terus kita klik yang mau kita pindahkan. Nah, di sini udah bergeser. Oke, kalau sudah, yang area sini juga perlu kita tambahkan. Kita bisa copy dari yang sudah ada ya, kita bisa copy langsung dari sini. Oke, kita taruh di sini. Yang sini juga sama, kita berikan. Oke, sudah. Kalau sudah, kita bisa cek ya di 3D view kita. Bukan 3D view yang jendela ya. Ini kita close saja untuk menu family kita. Kita bisa masuk ke 3D view yang project kita. Nah, sini sudah masuk untuk jendelanya. Termasuk nanti yang lantai 2 juga harus kita lengkapi. Baik, seperti itu ya untuk pembuatan family jendela sekaligus pemasangannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait pembuatan jendela. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.